Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita para pendengar Embun Pagi. Tentunya kita akan kembali dalam berbagai aktivitas di sepanjang hari ini. Dan untuk mengawalinya, saya mengajak kita untuk bersaat teduh, membaca firman dan merenungkannya yang terdapat dalam Mazmur pasal 22 ayatnya yang 1 hingga ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-23. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, digantikan dengan pagi yang penuh ungkapan syukur, membawa sukacita. Saat ini sebelum memulai aktivitas dalam profesi kami masing-masing, ada kerinduan untuk membaca firman kebenaran-Mu dan merenungkannya. Melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, tenangkan hati dan pikiran kami, karena anak-anak-Mu telah siap untuk perenungan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 22 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-23. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibir bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Aku akan memansyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Tema perenungan kita yaitu pergumulan hidup. Berbicara mengenai pergumulan, tentunya semua orang percaya hidup senantiasa mengalami pergumulan hidup. Namun, pergumulan apa yang pernah kita alami? Krisis keuangan, sakit berat, ditinggal oleh orang yang dikasihi, atau mendapatkan penolakan, fitnahan dari orang-orang di sekitar kita? Dan masih banyak lagi macam dari sebuah pergumulan yang tentunya sangat berat untuk dijalani atau dihadapi, baik sendiri maupun bersama keluarga. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi pergumulan iman itu? Kehidupan keluarga Kristen tidak hanya selalu berada dalam keadaan yang manis, indah untuk dapat dijalani terus-menerus dalam hidup ini. Tentunya ada juga hal yang pahit yang menghadirkan kesedihan, luka, dan duka. Dalam Mazmur 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 dan 23 terlihat bagaimana pemazmur menggumuli perasaan ditinggalkan Allah dengan sikap berdoa. Selain ditinggalkan Allah, ia juga merasa diolok-olok oleh musuhnya. Sehingga dalam kutipan ayat kedua, Allahku, Allahku,
Mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur 22 merupakan ungkapan sebuah ratapan di dalam intensitas penderitaan pergumulan yang pemazmur alami. Tidak ada tempat ia mengadu kepedihan yang dia alami selain kepada Allah. Hanya kepadalah pemazmur mencurahkan isi hatinya. Pemazmur mempertanyakan Allah di antara lain, untuk di mana Allah yang tidak mendengar doanya. Sejarah Israel telah memperlihatkan bagaimana Allah tampil menyelamatkan dan membela bagi umatnya. Akibat dari itu, maka banyak orang yang mencibir karena menganggap bahwa penderitaan pemazmur yang dialaminya adalah akibat dosanya. Pemazmur merenungkan situasi ini, kembali mengalihkan pandangannya pada Allah agar pemazmur dapat meminta agar Allah tidak menjauhi dia. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, dalam persoalan pergumulan yang dihadapi saat ini dapat membuat orang percaya jatuh dalam dosa, jurang keputusasaan yang diakibatkan ketidakmampuannya dalam menghadapi pergumulan. Namun bagaimana kita dapat melihat pekerjaan Allah menopang dan memberikan pertolongan melalui anaknya Yesus Kristus yang memberikan penguatan dalam kesusahan yang dialami dengan kuasa otoritasnya. Sehingga yang harus kita lakukan percaya, berpengharapan, dan mengadahkan iman. Sehingga dalam ayatnya yang ke-23 pemazmur mengatakan, "Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah." Ini adalah sebuah pengharapan sukacita. Sebagai suatu sikap positif pemazmur yang awalnya merasa pesimis akan pergumulan yang dihadapinya. Perubahan suasana hati pemazmur yang menaikkan pujian yang dikumandangkan karena kembali merasakan penyertaan Allah. Sebuah keyakinan akan pertolongan Tuhan Allah yang tepat waktu membuat pemazmur menyatakan tekadnya untuk memegahkan nama Allah di tengah-tengah umatnya. Untuk itu, di saat kita tak sanggup lagi menghadapi pergumulan yang berat, ingatlah akan ada pertolongan Tuhan yang ajaib yang akan kita dapatkan. Sehingga dalam hidup sebagai umatnya, kita merasakan ketenangan hati melalui firman Tuhan yang hidup, berkuasa menghilangkan kepahitan dan membangun dasar iman yang kokoh. Amin. Mari satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, berilah hikmat kepada kami agar selalu hidup di dalam iman kepadamu. Sekalipun kehidupan kami diterpa berbagai pergumulan, persoalan hidup. Biarlah kami dengan sabar menantikan pertolonganmu yang ajaib, sambil terus berpengharapan, karena kami yakin Engkau tidak akan meninggalkan umatmu. Jangan biarkan kami mengikuti kehendak kami yang seringkali membawa keteledoran ataupun kesenangan sesaat di dunia ini. Ajarilah kami bersama keluarga untuk berlaku hidup benar sesuai kehendak-Mu, Bapa, selayaknya pemazmur, sehingga ada nama-Mu yang kami muliakan melalui perbuatan kami saat ini dalam berbagai aktivitas hingga sepanjang hidup kami. Agar banyak orang yang menyaksikan karya-karya-Mu memuliakan Engkau. Terpujilah ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan Embun Pagi pada pagi hari ini.
Saya mengucapkan selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.